Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minan nar. Pertama-tama puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita mendapatkan nikmat Islam, iman, taufik dan hidayahnya, serta memudahkan langkah-langkah kita berkumpul untuk sama-sama kita belajar dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi penutup para nabi, beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunnah pada hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas dengan 10 kali solawat kepadanya. Maka buah yang besar, terutama sunnah di hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahibul bait, Mas Sultan dan juga Mbak Leha. Semoga Allah mudahkan, dan kami ucapkan jazakumullah kepada setiap teman-teman yang telah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita luangkan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan dalam rangka menambahkan ilmu kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita akan senantiasa rutin untuk membahas fikih-fikih berkaitan seputar masalah ahkam-ahkam zaujiyah, ahkam-ahkam rumah tangga antara suami dan istri, ya, yang lebih dikenal dengan babun nikah, bab tentang pernikahan, ya, bab tentang sebuah pernikahan. Dan perlulah diketahui jemaah sekalian, di antara nikmat dan syariat yang agung dalam Islam adalah pernikahan. Pernikahan bukan sekedar ikatan antar laki-laki dan perempuan, namun merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sarana menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, menyempurnakan agama, serta jalan untuk membangun keluarga yang sakinah dan melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ma minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya, baik itu laki-laki maupun perempuan di antara kalian. Jika mereka orang-orang yang miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas dari karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan Allah menjamin orang-orang yang dia dalam kondisi kekurangan, apabila dia melangkahkan kakinya di dalam pernikahan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia, Allah akan janjikan untuk Allah cukupkan bagi dia, walaupun dia orang yang fakir, fakir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian mendapatkan ketenangan padanya, dan dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmah pernikahan. Allah berikan ketenangan antara dua orang yang berikrar, yang mau komitmen untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapapun yang apabila dia melangkahkan kakinya dalam pernikahan dalam bentuk dia mencari ketaatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mau badai sebesar apapun yang menerjang, mau badai seperti apapun yang akan datang, dia akan mampu melewatinya. Dan ketahuilah, sebagaimana ungkapan orang-orang, badai itu pasti akan menyisakan pelangi yang indah. Ya, tidak mungkin ada pelangi sebelum ada badai. Maka pelangi itu akan indah terlihat setelah adanya badai. Ya, mau badai seperti apapun menerjang, itu akan meningkatkan ketakwaan antara dua insan yang berikrar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan banyak dorongan kepada para pemuda untuk segera menikah. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija'." Ya ma'syarul syabab, wahai sekalian kalian para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk dia itu ba'ah, ya, ba'ah itu punya kemampuan, merasa dirinya sanggup. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi ketika dia punya kemampuan untuk dirinya? Falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Jadi kalau dia sudah merasa cukup untuk dirinya, sudah, tidak usah tunggu lama-lama, hendaknya dia menikah. Karena menikah, ya, itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi perisai bagi dirinya. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, "An-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Yang namanya nikah itu adalah sunnahku. Dan barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba, orang-orang yang ingin berada di jalan yang benar, ingin untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun benci dengan sunnah Nabi, maka diusir oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan golongan dari umatku. Ya. Maka ini menunjukkan besarnya, tingginya sebuah hikmah di dalam pernikahan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya dia memandang pernikahan sebagai ibadah yang agung. Karena pernikahan bukan ibadah yang berlangsung sehari dua hari. Ibadah terbagi dua. Jemaah ketahuilah, ibadah yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang berkaitan dengan manusia. Ibadah yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, itu semua antara manusia dan Robnya. Adapun ibadah yang paling panjang antara sesama manusia, yang mana itu adalah jalan juga menuju peribadahan kepada Allah, adalah pernikahan. Ya. Kalau orang jual beli, sekedar akad selesai. Tapi kalau orang menikah, setelah akad malah akan menimbulkan ibadah-ibadah yang lain selanjutnya. Maka ketahuilah, pernikahan bukan semata-mata urusan dunia. Dengan pernikahan, seseorang menjaga dirinya dari fitnah, menyempurnakan separuh agamanya, dan termasuk tujuan dari menikah adalah mengharapkan lahirnya keturunan yang soleh dan solihah, yang akan membawa dia meningkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendoakan ketika dia terpisah dari dunia. Semoga Allah mudahkan dan memberikan taufik untuk kita semua di dalam menjalankan syariatnya, termasuk dalam pernikahan. Jadi ini adalah muqaddimah awal untuk kita masuk ke dalam bab fikih nikah. Fikih nikah yang akan kita
baca, insya Allah kita akan ambil bagian-bagian dari kitab Raudhatul Murbi' yang mana sudah ada di grup. Bagi yang belum masuk grup silahkan nanti bergabung. Kami telah kirimkan di grup, nanti bisa di-share lagi. Silahkan yang bisa mengakses atau yang ingin belajar langsung bisa dibuka kitabnya dan ada di halaman 1197 atau kalau dari kitab jilid tersebut di bagian lembar ke 314. Bisa dipindahkan ke lembar ke 314. Disebutkan kitabun nikah. Nah, ini adalah pembukaan tentang nikah dan kami telah sebutkan tadi tentang anjuran-anjuran serta awalan sebelum kita masuk ke dalam bab nikah. Nah, kita akan mempelajari tentang fikih nikah, maka kita perlu tahu dulu apa sih yang namanya nikah. Lihat, huwa lughatan al-wata'. Nikah ya dalam bahasa itu adalah al-wata'. Al-wata' adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ya. Dan di dalam bahasa juga bermakna wal jam'u baina syai'ain, yakni menggabungkan dua perkara. Wa qad yutlaqu 'alal 'aqd. Namun kebanyakan kata nikah itu dipakai untuk akad. Ya, jadi kalau orang-orang menggunakan kata nikah ya, itu punya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dimaukan adalah antara hubungan suami istri. Yang kedua, penggabungan antara dua hal. Ya, jadi penggabungan dua hal disebut nikah. Yang ketiga, penggunaannya adalah untuk akad. Namun di Indonesia lebih banyak menggunakan makna yang ketiga karena itu juga yang paling sering. Jadi ketika disebut nikah yang dimaukan adalah akad nikah ya. Fulan menikah dengan ini berarti fulan berakad dengan fulanah. Nah, lihat wa idza qalu nakaha fulanah au binta fulanin. Apabila dikatakan fulanah menikah atau anak dari fulan menikah. Aradu tazawwajaha wa aqada 'alaiha. Yang dimaukan adalah seseorang ya memperistrinya dan berakad untuk bersama dengannya. Ya. Itulah asal muasal dari kata nikah. Wa idza qalu nakaha imra'atahu lam yuridu illa al mujama'ah. Tapi nikah ini terkadang bisa dibawa kepada makna khusus. Contoh misalnya antum mau menggunakan bahasa yang lebih ringan ya. Nakaha imra'atahu, dia telah nikahi istrinya. Yang dimaukan dengan nikahi istrinya itu adalah dia telah menggauli ya, menggauli atau melakukan hubungan suami istri. Nah, itu secara bahasa. Wa syar'an, dan kata nikah secara syar'i, secara agama, di dalam agama kita itu adalah aqdun yu'tabaru fihi lafdhun inkahin au tazwijin fil jumlah. Yakni sebuah akad. Ya, jadi perlu diketahui nikah itu sebuah akad yang mana digambarkan dengan lafadz nikah atau tazwij. Tazwij itu di dalam bahasa Indonesia maknanya sama ya, nikah ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab bisa menggunakan kata nikah atau tazwij ya. Fil jumlah, makna fil jumlah adalah dalam bentuk yang sesuai dengannya ya. Makna fil jumlah itu masuk kepadanya seandainya ada orang yang tidak bisa berbicara. Maka bagaimana dia mengakad? Cukup dengan apa yang biasa dimaklumi sebagai ucapan dia. Kalau memang dia punya bahasa isyarat, maka bahasa isyarat itu termasuk. Kalau memang dia berbicaranya dengan tulisan, maka tulisan itu menggantikan posisi akad yang diucapkan dengan lafadz. Wal muradu alaihi manfaatul istimta'. Nah, ini perlu diperhatikan para jamaah
yang dimaukan dengan nikah, dan ini banyak sekali sering disalahpahami, antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan yang dimaukan dengan nikah itu adalah manfaat untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Bukan yang dimaukan adalah kepemilikan secara 100%. Ya, bukan seperti saya sudah menikahi si fulanah, berarti si fulanah ini sudah ya harus punya kewajiban mencuci, harus punya kewajiban ini dan itu. Itu sebenarnya tidak masuk dalam apa? Tidak masuk dalam akad nikah itu sendiri. Ya, tapi itu masuk ke dalam bab ihsan baina zaujain. Ya, kebaikan yang dilakukan antara sepasang suami istri. Jadi akad nikah itu cuman menuntut, memperbolehkan antum bersenang-senang, ya, yang asalnya nggak boleh nih, haram nih, ya. Antum diberikan hak untuk masuk ke dalam ranah tersebut. Ya, jadi bukan dengan akad nikah, oh berarti seperti antum beli budak, ya, bebas saya perlakukan seperti ini, bebas saya apa dan lain sebagainya. Paham? Jadi yang dimaukan dengan akad nikah itu adalah akad yang menunjukkan agar antum punya izin di dalam apa? Bersenang-senang kepada para wanita. Begitu juga sang wanita punya manfaat untuk bersenang-senang bersama suaminya. Nah, bukan di sini yang dimaukan adalah suami dengan mengakad karena dia memberikan nafkah. Jadi sang wanita itu udah seperti budak, tidak. Ya. Jadi bukan seperti budak, bukan benar-benar. Jadi bukan maknanya adalah memperbudak atau menjadikan pembantu dan semisalnya. Ya, jadi perlu dipahami. Kenapa? Karena banyak apa? Permasalahan itu terlahir karena tidak paham ini. Ada orang berantem hanya karena apa? Istrinya nggak pintar masak. Ada orang berantem hanya karena apa? Istrinya nggak mau nyuci piring. Ya. Memang antum mengajarkan, ya, tapi itu kembalinya kepada ihsan antara zaujain, saling membantu. Nabi saja sering membantu istrinya ketika di rumah. Ya. Nabi itu kalau di rumah nggak bisa diam. Ya, Masya Allah. Ada pekerjaan istrinya cuci piring gini. Jadi Masya Allah. Nah, jadi perlu dipahami masalah yang satu ini. Nah, dari sini dari sini setelah kita masuk ke dalam muqaddimah, apa-apa yang berkaitan dengan yang namanya pernikahan, ya, apa itu pernikahan secara bahasa, begitu juga pernikahan secara syar'i, secara makna dari syariat kita, kemudian apa yang diinginkan dengan akad nikah itu sendiri, ya. Nah, kita akan masuk kepada hukum-hukum nikah. Nikah itu, ya, berputar padanya berapa hukum? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Nah, nikah itu berputar padanya 4 hukum. Ya, 4 hukum syar'i. Yang pertama, wa huwa sunnatun. Yang namanya nikah, hukum asalnya adalah sunnah. Kapan dimaukan dengan sunnah? Lidzi syahwatin la yakhafu zinan min rajulin wa imra'atin. Jadi lihat ketentuan syarat seorang itu dikatakan sunnah dalam dia menikah. 1, dia punya syahwat sudah mulai memuncak. Namun syahwat tersebut la yakhafu zina, masih tidak mendorong dia kepada zina. Ya. Dia punya syahwat. Yang namanya laki-laki, ya,
ketertarikan dengan lawan jenis, begitu juga perempuan, ketertarikan dengan lawan jenis itu wajar. Sama-sama punya syahwat. Tapi tidak mendorong dia kepada perkara zina. Dia masih bisa nahan, ya, masih bisa nahan batasannya. Kemudian ya, min rajulin wa imra'atin, entah bentuknya laki-laki atau perempuan, selama dia punya syahwat tapi tidak terjerumus ke dalam yang namanya zina, dia masih kuat, mampu untuk menahan syahwatnya, maka hukumnya sunnah ketika menikah, ya. Menikah dalam kondisi ini hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Di sini Nabi sebutkan siapapun yang mampu untuk menikah. Fal yatazawwaj, ya udah, kalau sudah punya kemampuan, ini sekedar mampu. Nah, ya, sekedar mampu, tapi namanya setiap insan pasti punya syahwat dan dia masih bisa terbendung, maka hendaknya dia menikah. Ini adalah sunnah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, keutamaan nikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan, ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, ya. Yang tidak mampu, nah, maka hendaknya dia banyak-banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu bisa menjadi benteng bagi dia. Rawahu jamaah, diriwayatkan oleh al-jamaah. Lanjut. Hukum yang kedua dalam pernikahan adalah mubah. Kapan itu? Wa yubahu liman la syahwata lahu, ya, kal innin wal kabir, dan dimubahkan bagi orang-orang yang sudah tidak punya syahwat. Tidak punya syahwat. Jadi kalau misalnya contohnya adalah orang yang sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh, kalau jadi yang namanya menikah itu memang punya masa-masanya memuncak. Masa-masanya ingin menggebu-gebu. Ya. Jadi kalau misalnya dari umur 17 sampai 20, biasanya nih syahwatnya tinggi. Pengen sekali untuk apa? Nikah. Menggebu-gebu. Nanti masuk 20 sampai umur 23 mulai turun. Nanti masuk 24, 25 dan seterusnya, ya. Tapi beberapa orang berbeda-beda. Cuman dia itu ada masa naik, ada masa turun. Nah, terkadang seperti itu. Nanti naik lagi, turun lagi, sampai ketika di umur sepuh, ya, 40-an ke atas itu syahwatnya sudah mulai benar-benar turun. Nah, sebuah kisah dan ini nyata. Kami punya teman dulu waktu itu sepondok, dia dari Makassar dan qadarullah dia belum menikah dan usianya udah 40. Di saat itu dia bilang, udah nikah dan gak nikah udah sama aja sebenarnya. Karena sudah tidak ada dorongan harus nikah seperti waktu masih muda. Nah, maksudnya yang dimaukan adalah bagi orang-orang yang seperti ini, maka ketika dia lanjutkan untuk menikah hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Jadi hukum sunnah dalam menikah bagi siapapun yang syahwatnya masih menggebu, ingin untuk menikah, ya. Jadi umur 18 sampai umur 20 itu rata-rata tinggi, pingin nikah. Nanti beberapa tahun setelahnya turun. Setelah itu naik lagi, ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah fase-fase. Jadi ketika syahwat itu masih naik turun ini adalah masa sunnah. Tapi ketika dia sudah hilang, seperti dia sudah umur, sudah sepuh, maka apa? Maka syahwat itu mulai tidak
tidak dirasakan. Maka ketika dia menikah dalam usia ini itu mubah. Ya, itu mubah. Makanya kalau antum lihat ada berita antara anak muda yang menikahi orang tua, ya. Dari sisi anak mudanya sunnah. Dari sisi orang yang sepuhnya yang dia itu sudah mungkin tidak punya hasrat lagi, ya, maka dia jatuhnya kepada perkara mubah. Nah, dari dua hukum ini perlu diperhatikan. Lihat teman-teman sekalian, barakallahu fik. Wa nafluhu ma'asyahwati afdalu min nawafilil ibadah. Ya. Ketika nikah itu di masa sunnah, ya, dalam kondisi syahwat antum memuncak, ini lebih afdol daripada antum melakukan nawafil. Nawafil itu perkara-perkara sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, coba. Ya, jadi ya mungkin nanti kalau sesi tanya jawab dan semisalnya, karena ini kita berkaitan masalah nikah, banyak hal-hal yang tabu. Kita harapkan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan jangan ragu, ya, karena dan tidak di sini bukan dijadikan sebagai bahan wah orang ini seperti ini, orang ini seperti itu, enggak, tapi kita jadikan pembelajaran bersama, ya, menjadikan pembelajaran bersama. Maka di sini disebutkan, ya, sunnahnya di dalam dia menikah bersamaan dengan syahwat yang tinggi itu lebih baik daripada sunnah-sunnah yang lain. Jadi kalau misalnya dipermisalkan, ya, misalnya syahwat antum lagi tinggi, ya, kemudian antum menikah di malam hari, antum melakukan ibadah sunnah dengan ibadah dengan berhubungan, maka beliau menyebutkan ibadah nikah ini lebih besar daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Kenapa begitu? Lihat, li istimalihi ala masalihal katsir. Ya, karena dia itu mencakup banyak sekali kemaslahatan yang paling banyak. Ya. Kenapa? Lihat. Jadi kalau misalnya kita gambarkan gini. Ada seseorang yang syahwatnya sudah tinggi. Ya, syahwatnya sudah tinggi. Dia sudah menabung sekian banyak. Tabungan ini mau dipakai nikah atau mau dipakai umroh misalnya. Ya, nikah atau umroh. Nah, bersamaan dengan syahwat yang sudah mulai tinggi pada masa-masanya. Mana yang lebih didahulukan? Kalau menurut pendapat beliau, menikah itu lebih utama daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Umroh sunnah, ya, bukan umroh. Sebagian pendapat menyebutkan umroh pertama kali itu wajib. Tapi kalau yang kedua, ketiga itu sunnah. Jadi kalau antum pernah umroh sekali, kemudian antum nabung lagi. Kayaknya pengen umroh lagi nih. Nah, dalam kondisi antum sudah punya tabungan untuk umroh dan antum pengen nikah. Ya. Nah, mana yang lebih didahulukan? Dahulukan nikah, kata beliau. Kenapa? Karena banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali kebaikan yang terkumpul dalam sebuah akad pernikahan dibandingkan antum melakukan sunnah-sunnah yang lain. Coba, ya. Seperti itu besarnya manfaat dari pernikahan ini. Apa itu? Katahsini farjihi wa farji zaujati, seperti dia menjaga kemaluan dia dan kemaluan istrinya. Dua perkara yang besar. Para wanita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian yang bisa menjaga sholat, ya kan? Menjaga puasanya. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Ya. Kapan? Sampai dia menikah. Maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Coba. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau bisa menjaga tiga itu sampai dia menikah, sudah diberikan apa? Keutamaan yang besar. Kemudian wal qiyami biha, ya, dan menegakkan ibadah bersama.
Jelas sudah disebutkan bahwasanya pernikahan ibadah yang terpanjang, ya. Dan termasuk ibadah, makanya disyariatkan hendaknya diawali dengan ibadah. Yakni ketika setelah akad awali dengan doa, kemudian ajak sholat bersama. Ya. Kemudian tahsilin nasab atau nasal, terhasilkannya, ya, an-nasl, keturunan itu nikmat. Kenapa? Disebutkan idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah au ilmun yang tafa'u bih au waladun sholih yad'ulah. 3 perkara ini bisa terhasilkan dari nikah. Gimana caranya? Rasul sebutkan, setiap apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu sedekah jariyah. Dengan sedekah, ya, lahirlah dari makanan itu daging-daging yang kuat, ya, mengalir dari peredaran darah, digunakan untuk ketaatan. Kan Masya Allah, sedekah jariyah. Mendidik anak-anak solih solihah ke depannya, ya. Kemudian ilmu yang tafa'ubih, antum punya ilmu 1-2, ajarkan aja, ya. Saling diskusi, saling sharing, apa saya belajar begini tadi waktu kajian seperti ini, sampaikan saja, ya. Ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun solih yad'ulah, anak-anak yang solih yang akan mendoakan kepadanya. 3 perkara bisa terkumpul dalam ibadah yang satu ini. Kemudian wa taksiril ummah, ya, memperbanyak umat, wa tahqiqil mubahatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan, ya, mentahqiq, menghasilkan apa yang menjadi ketetapan dari Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi zalik, dan apa-apa yang selain daripada itu. Nah, namun lihat, waman la syahwata lahu nawafilul ibadati afdalulahu. Kalau memang orang-orang yang menikahnya di usia yang sudah tidak ada syahwat lagi, ya, maka ibadah sunnah itu lebih ditekankan untuk mereka. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, seandainya ada orang pernah umroh sekali, pernah haji sekali, kemudian dia punya kesempatan untuk kembali umroh atau haji dengan uang hasil tabungannya. Dalam kondisi ini dia belum menikah, ya. Ketika dia masih punya syahwat, maka nikah itu lebih afdol daripada sunnah-sunnah yang lain. Tapi kalau dia sudah di umur sepuh yang sudah tidak butuh nikah lagi, maka apa? Nawafil itu lebih baik daripada dia. Mending dia umroh, mending dia haji, ya, daripada nikah dikedepankan yang seperti itu. Maka kita bagi menjadi 2 hal tentang ini. Masih ada 2 hukum yang lainnya. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini tentang hukum nikah. Kita ambil 2 dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala a'lam. Kalau memang ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu murni dari diri kami pribadi dan juga dari syaitonir rajim. Mungkin kita masuk kepada sesi sharing, diskusi, tanya jawab seputar pernikahan, atau mungkin ada permasalahan lain yang bisa didiskusikan. Monggo, barakallahu fiik. Monggo. Jadi kan nikah itu akad, ya, Tat? Semisal sebelum sebelum nikah itu ada perjanjian pranikah, gitu, Tat. Misal saya mau bantu kamu ABCD, pekerjaan ABCD, atau mau memberi kamu nafkah segini. Namun seiring berjalannya waktu, qadarullah nggak bisa menepati itu, apakah akadnya itu batal atau gimana tuh? Pernikahannya itu bisa dibatalkan atau? Nah, itu nanti masuk kepada ishtirat fin nikah, ya, ini pemberian syarat di dalam menikah, ya.
pemberian syarat di dalam nikah. Nah, jadi kalau misalnya antum sudah awali hal yang seperti itu, insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam babnya. Secara ringkas, pemberian syarat di dalam nikah itu bukan mengharuskan kalau syarat itu tidak terpenuhi langsung batal, enggak. Tapi yang dimaukan ketika pemberian syarat, apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka sang yang mendapatkan syarat yang dijanjikan ya itu punya pilihan. Apakah dia mau bertahan atau mau menyudahi. Nah, jadi seperti itu. Contoh misalnya gini. Sebelum antum menikah, kemudian calon istri antum menyebutkan, saya mau nikah sama antum dengan syarat tinggal di rumah orang tua saya. Seiring berjalannya waktu, antum merasa semakin lama kok semakin berat kalau tinggal di rumah mertua terus. Akhirnya antum keluar. Nah, ini kan apa? Menyelisih syarat awal. Nah, bukan yang dimaukan dengan menyelisih syarat itu langsung putus, selesai. Enggak. Tapi di sini sang wanita punya pilihan. Kalau dia masih sayang, ya kan? Apalagi dia punya ta'aluk yang kuat dan ketaatan kepada suaminya, ya, kemudian dia mau ikut, silahkan. Akadnya tetap tidak ada masalah. Tapi kalau perempuannya karena menyelisih syarat dia mau berhenti, kamu nggak mengikuti syarat, ya udah stop aja di sini. Nah itu nggak masalah. Namun perlu diketahui ini adalah syarat yang diikrarkan sebelum akad, ya. Tapi kalau syarat-syarat yang sesudah akad, ya, itu kembalinya kepada hubungan antara suami istri itu lagi, nanti ditinjau dari syarat tersebut apakah berpengaruh dengan akadnya atau tidak. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam ishtirat fin nikah, pensyaratan di dalam nikah. Sebagaimana misalnya gini, antum membeli sesuatu, ya, terus antum syaratkan, Mas, diantar ke rumah saya. Dia nggak antar. Di situ antum punya pilihan, mau tetap lanjut beli atau tidak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya tentang masalah tadi. Nah, ya. Jadi ketika seiring berjalannya waktu ternyata tidak terpenuhi, ya, diskusikan dengan sang istri. Kemarin aku mengatakan begini, tapi aku sekarang nggak sanggup. Apakah kamu bersedia dengan segini? Gitu. Apakah kamu bersedia dengan ini? Kalau dia bersedia, alhamdulillah lanjut. Karena ada pensyaratan di awal tadi. Ya, ada pensyaratan di awal. Beda ceritanya kalau misalnya dia sudah berakad kemudian setelah akad baru sang suami bertanya, kira-kira kebutuhanmu per bulan berapa? Kira-kira kalau kamu memegang uang butuh berapa? Kata dia, saya butuh 1,5 juta misalnya, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu yang dikasih 500 tapi kebutuhannya dipenuhi dan semisalnya. Nah, ini nggak masuk kepada ishtirat tadi. Ishtirat itu ada di sebelum menjelang akad. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Berarti berdosa nggak, Tat? Misal nggak mampu memenuhi. Enggak, istirahat itu enggak dosa dan semisalnya. Yang berdosa itu kalau misalnya antum meninggalkan kewajiban secara full. Yang harusnya antum memberikan nafkah, antum sama sekali tidak menafkahi. Nah, begitu juga para istri yang harusnya kewajibannya adalah menjaga rumah antum, ya. Kemudian dia pergi tanpa izin, tanpa apa dari antum. Nah, itu malah jatuhnya berdosa. Karena tuntutan dari dari ikatan nikah itu tidak terlaksana karena ada hak-hak dan kewajiban, ya. Selama yang dilanggar kewajiban jatuhnya kepada dosa, ya, gitu, ya. Jadi makanya perlu dan penting untuk kita belajar apa sih hak-hak istri, apa sih kewajiban-kewajiban istri, apa sih hak-hak suami, apa sih kewajiban-kewajiban suami. Dan apabila itu dilanggar, itu jatuhnya kezoliman dan dan itu dosa,
Ya, jadi selama yang dilanggar adalah kewajiban berdosa, tapi kalau yang seperti tadi itu bukan pelanggaran dari sisi kewajiban. Antum asalnya bisa sekian terus menurun karena memang ekonomi, kan kita nggak ada yang tahu masa depan ekonomi, itu bukan termasuk apa namanya, bukan termasuk dosa, tapi memang perlu dibicarakan kepada sang istri. Semoga dia bisa paham dan sama-sama mengerti ya, Insya Allah. Jadi selama antum masih punya ikrar, antum masih punya apa namanya, komitmen untuk masih memberikan nafkah, yaitu tidak dihitung sebagai dosa ya. Nah, ada lagi? Sepertinya banyak pertanyaan, nggak ada? Malu-malu sih kan. Banyak pertanyaan kan. Aku udah kan yang dimaksud tadi itu batal nikah. Iya, batal nikah. Pembatalan akad. Jadi sudah akad, janji gini 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 nggak ditepati, langsung apakah langsung putus akadnya atau enggak ya, karena nikah itu berputar antara akad ya. Antara akad, makanya diawali dengan ijab dan qabul. Makanya tadi dalam definisi syariah adalah akad yang digambarkan dengan lafadz inkah atau tazwij ya. Jadi bentuknya itu akad. Nggak bisa pembatalan. Hmm? Nggak bisa pembatalan. Bisa pembatalan. Bisa ada hal-hal yang membatalkan nikah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi kita mainnya bertahap pelan-pelan insya Allah. Ya. Nah, jadi ini untuk mukaddimahnya dulu. Ada yang punya pertanyaan? Sharing, diskusi? Sudah? Cukup? Gimana Mas? Nggak ada? Sama itu sih, spoiler pertemuan depan kita melanjutkan apa aja. Besok pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang ahkam yang berputar tentang nikah. Tadi kita sudah punya 2 hukum tentang nikah. Kita akan lanjutkan nikah itu wajib. Tadi kita punya sunnah dan mubah. Ya. Kemudian nikah itu akan berhukum wajib dan akan berhukum haram. Ya. Kapan? Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat wanita yang disunahkan untuk dinikahi. Ya. Jadi sifat-sifat wanita yang disunahkan untuk dinikahi. Jadi ada beberapa sifat yang terkadang antum ketika mendengarnya kok begini. Ya tapi memang seperti itu. Nanti akan insya Allah kalau memudahkan kami akan sedikit memberikan taklilnya, kami akan memberikan sedikit hikmah yang digambarkan. Tapi kalau memang enggak ya, kalau memang sudah jelas insya Allah dicukupkan. Ya, ada beberapa sifat, kurang lebih 6 sifat. Mungkin pertemuan berikutnya berputar seputar itu dulu. Naam, barakallahu fiq. Jadi insya Allah masuk kepada hukum, kelanjutan hukum nikah dan tata cara memilih wanita yang disunahkan untuk dinikahi, terutama teman-teman yang masih belum menyentuh ranah tersebut ya. Kalau memang sudah di situ ya, hendaknya para istri mulai berhias dengan sifat-sifat baik tersebut yang mungkin disebutkan ya. Tapi memang ada beberapa sifat yang memang khusus ya, yang kadang sifatnya itu langka ya. Nah, ada lagi? Oh, Bisa itu tolong jelasin lebih lanjut tentang tadi pembahasan tentang, kan kita berakad dengan wanita, artinya kita memiliki wanita tersebut tapi tidak menjadikan sampai taraf budak itu gimana? maksudnya gini.
akad nikah yang banyak disalahpahami adalah dengan menikah antara laki-laki dan perempuan. Jadi sang laki-laki ini dengan akad nikah, dengan dia menikahi seorang wanita, seakan-akan wanita tersebut sudah benar-benar babu, budak yang memang harus bahkan kadang diperlakukan lebih daripada itu. Nah, ternyata ini adalah pola yang salah. Ya. Sebenarnya akad nikah itu menuntut adalah antara Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi para laki-laki itu bersenang-senang dengan para wanita, menjalin hubungan yang tidak pernah Tidak pernah terpikirkan. Begitu juga para wanitanya. Bagaimana laki-laki ini punya sosok yang dipimpin, sosok yang bisa menjaga dia ketika dia ketika dia belok. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah tentang para wanita. Rasul sebutkan, wahai sekalian kalian para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya kalian yang paling banyak masuk neraka. Ditanyakan, kenapa kami banyak masuk neraka? Pertama, kalian itu banyak mengeluh. Tentang kehidupan banyak sekali mengeluh. Yang kedua, kalian itu mengingkari nikmat suami. Ya, suaminya udah kerja pagi siang, nanti kalau lagi marah kayak seakan-akan gak punya kebaikan gitu ya. Nah, ini harus dirubah dari para wanita. Ya. Nah, jadi selanjutnya disebutkan para wanita itu kekurangannya. Satu, mereka kurang dari sisi akal dan kurang dari sisi agama. Kenapa kurang dari sisi akal? Syahadah mereka, persaksian mereka itu cuman senilai setengah persaksian laki-laki. Jadi kalau misalnya ada barang ya, ini barang siapa? Mas Sultan datang. Oh, itu punya saya, Sat. Satu orang bersaksi cukup. Tapi kalau wanita enggak. Ada yang datang, ya fulanah datang, itu punya saya. Harus ada satu teman lagi yang menyaksikan itu punya dia. Ya, persaksiannya baru diterima ketika ada 2 orang. Itu disebutkan kenapa agamanya akalnya lebih rendah daripada laki-laki. Yang kedua, kenapa agamanya lebih rendah? Karena mereka ada yang namanya haid. Mereka tidak puasa, tidak sholat. Laki-laki nggak ada yang namanya haid. Pasti puasa, pasti sholat. Nah, kalau laki-laki sampai nggak puasa, nggak sholat, perlu dipertanyakan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun setelah itu disebutkan apa kelebihan wanita. Nah, ini beruntunglah teman-teman yang sudah menikah, yang apabila wanitanya memahami tentang sifat satu ini. Apa yang dilanjutkan oleh Nabi? Tidaklah aku lihat ada orang yang kokoh, teguh di atas pendirian, kuat, tapi bisa runtuh dengan kalian para wanita. Jelas, laki-laki. Ya, kita ambil contoh. Siapa orang yang paling sombong di dunia? Anggap aja Fir'aun. Fir'aun sampai ngaku dirinya Tuhan. Tapi ketika istrinya datang bawa anak kecil yang disuruh bunuh, apa? Kasihan ini anak bayi lucu, imut, kita pelihara aja. Apa? Luluh. Ya kan? Katanya ngaku Tuhan, tapi sama perempuan klepek-klepek gitu loh. Itu Fir'aun, sekelas Fir'aun. Ya, makanya beruntunglah para wanita yang sekarang menjadi istri-istri yang memahami hakikat ini. Aku adalah tiang yang akan menopang sang suami. Makanya betapa banyak laki-laki sukses pasti ada perempuan hebat di belakangnya yang mendoakan, yang selalu sabar di dalam kehidupannya. Ya. Jadi para suami yang saat ini mendapatkan nikmat kehidupan, banyak-banyak bersyukur sama istrinya. Ya. Banyak-banyak bersyukur sama istrinya. Itu ada peran istri di situ. Dan berapa banyak suami-suami yang hancur karena istrinya. Ya. Banyak mengeluh, banyak ini, minta itu. Hancur. Ya. Jadi sama-samalah berjalan. Ya. Jadi yang suaminya saat ini dalam ketaatan kepada Allah, tugas para istri adalah apa? Sebagai penopang pertama.
kokohnya suami itu dengan kokohnya istri. Doa istri itu jangan pikir sesuatu yang mental, ya. Didoakan langsung balik lagi, enggak. Tapi itu sedikit demi sedikit yang akan membangun kesuksesan suami. Ya. Itu yang akan membangun, Allah memberikan jalan terbaik untuk suami. Walaupun jalan terbaiknya ya mungkin harus menempuh jalan yang jauh, menempuh jarak dulu. Tapi seperti itu. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah punya kekuasaan tinggi bisa hancur, ya. Banyak pejabat-pejabat misalnya, atau banyak orang-orang tinggi, ya. Ketika diisukan main dengan perempuan gak jelas, langsung hancur seketika, ya enggak? Jadi seperti itu. Ya, makanya para suami hendaknya banyak berterima kasih kepada istrinya, dan para istri hendaknya dia sadar akan pentingnya dia ada dalam ranah rumah tangga. Ya, makanya akad nikah itu, hubungan nikah itu akad yang saling menguatkan. Ya. Nah, jadi yang seperti tadi itu hendaknya dibicarakan agar agar bisa saling saling terus berjalan bersama-sama. Jadi kalau memang nikah itu awalnya cuma mencari kebahagiaan dunia, ya udah, setelah sukses dunia selesai, masing-masing akan menyebar. Ya. Atau kalau memang nggak dapat kesuksesan dunia, pasti akan menyebar. Tapi kalau niat awalnya menikah adalah mencari kehidupan kekal, ibadah di jalan Allah sampai ke surga, insya Allah Allah yang akan jaga. Walaupun badainya sebesar apapun. Dan Anda pernah menasihatkan kepada salah seorang di antara kita, bahkan dan ini sekarang nasihat umum, ya, masalah percekcokan di antara rumah tangga itu pasti ada. Namanya dua kepala yang tidak pernah menyatu. Pasti kalau disatukan ada cekcok, nggak mungkin lempeng terus, nggak mungkin. Tapi jadikan itu seperti cabai lah. Seperti sambal. Setelah pedas tapi nagih, enak gitu loh. Ada orang yang gara-gara kepedesan mundur, nggak ada, rata-rata malah suka gitu kan. Nah, dan insya Allah setiap badai itu pasti setelahnya ada pelangi. Ya, jadi habis, bahkan ada kisah ya dari teman kami pribadi, ya, adalah setelah berantem pecah semua yang ada di rumah, sekarang kemana-mana istrinya pengen ditemenin, suaminya kemana-mana istrinya ikut. Coba, ya. Jadi jangan jadikan sedikit percecokan, sedikit ketidakcocokan itu sebagai jalan yang kita udah nggak. Tapi jadikan itu ranah untuk saling dewasa, ya. Gitu. Jadi masalah ini adalah akad. Jadi perlu diketahui bahwasanya akad itu menjadikan seseorang, antum boleh bersenang-senang dengan istri antum boleh bersenang-senang, antum boleh berdekatan, asalnya nggak boleh. Antum boleh berpegangan tangan, asalnya nggak boleh. Ya, antum ketika capek di luar sana, antum punya tempat pulang. Itu manfaat akad. Antum bisa bersenang-senang, berbahagia dengan adanya kehadiran sosok penopang antum itu. Tapi bukan dengan akad itu maksudnya antum memperbudak dia. Maksudnya apa? Dengan akad, dia udah seperti budak saya kok, harus disuruh ini, dia itu harus nyuci baju, harus nyuci piring, harus ini, harus itu. Enggak. Ya. Kalau memang dia lagi capek, ya udah, biarkan istirahat dulu. Ya. Kalau bisa antum bantu, ya bantu. Ya, gitu. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan tentang, nah ini jatuhnya sama. Kalau misalnya sebelum menikah, ya kan, sang wanita itu ya biasa, nanti kita juga akan masuk ke dalam babnya. Sang wanita itu memberikan syarat, kamu nggak boleh nambah lagi, nggak boleh poligami, ya.
kemudian terjadilah akad. Setelah akad ternyata qadarullah, ya, sang suami itu nikah lagi. Apakah ini mengharuskan pembatalan akad karena dia menyelisihi syarat atau enggak? Sama seperti tadi, ini yang namanya ishtirat fin nikah, pensyaratan di dalam nikah. Pensyaratan di dalam nikah itu adalah sebuah syarat yang apabila terlaksana, hukum itu tidak boleh diganggu gugat. Ya, jadi kalau sudah terlaksana, ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia belum nikah lagi, ya antum nggak boleh cari-cari masalah yang apa? Para wanita nggak boleh cari-cari masalah yang bisa menggoyahkan. Tapi seandainya di tengah-tengah dia menyelisihi syarat, maka itu kembalinya kepada pilihan dari si wanita. Ya, kalau dia ya menangis sehari 2 hari ternyata terus udahlah aku ikhlas nggak apa-apa. Soalnya aku terlalu sayang sama dia. Banyak yang telah dilalui bersama gitu kan. Akhirnya dia lanjutkan, nggak masalah. Ya, jadi akadnya nggak batal. Tapi kalau dia mau apa namanya memutuskan akad dikarenakan penyelisihan syarat sebelum nikah tadi, ya maka itu nggak apa-apa juga. Jadi penyelisihan terhadap syarat itu menghasilkan 2 perkara, bukan mengharuskan ya, menghasilkan 2 perkara. Pilihan antara maju, perkara pertama, pilihan untuk berhenti, itu yang kedua. Ya, jadi di dalam ishtirat, contoh misalnya kayak tadi, saya mau dinikahin, tapi tinggal di rumah orang tua saya. Suatu ketika diajak pergi. Nah, si wanita ini punya pilihan. Apakah dia mau lanjut ikut suaminya? Monggo, nggak masalah. Akadnya nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi kalau dia mau selesai ya udah. Nah, jadi ishtirat ketika menikah, ya ishtirat ketika menikah itu menghasilkan dua tuntutan tadi, lanjut atau berhenti. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ini insya Allah sudah jelas ya. Itu namanya ishtirat fin nikah, ishtirat fin nikah. Ya. Kalau pertanyaannya, tetapi sang istri, nah di sini ada catatan penting lagi. Qadarullah, suaminya ketika menginginkan itu, sang istri tidak sanggup. Apakah boleh pisah? Ya boleh, karena itu kembali kepada hak istri. Ya, hak istri karena dia menyelisihi syarat dalam pernikahan tersebut. Ya, itu dia menyelisih syarat. Tapi kalau istrinya ternyata pengen lanjut, ya silahkan. Ya, tidak mempengaruhi akadnya. Jadi nanti ishtirat fi nikah, ya, terjadi padanya dua hal yang boleh dipilih. Satu lanjut dan satunya berhenti atau stop di situ. Paham? Jadi pensyaratan apa saja, ya, selama itu masih ranah syar'i. Jadi nanti apa namanya, mbak-mbaknya yang belum menikah malah, wah kalau gitu ishtirat dulu lah, ya. Kadang kan biasanya para wanita ini kan ketika dinikahi mau nggak mau, udah mau, habis itu diakad selesai kan, nggak ada ishtirat kan. Nah setelah belajar ini, oh besok apa namanya dinasihatin dulu, apalagi yang sudah belajar sebelum dia nikah. Pokoknya sebelum saya nikah, ya saya istirahat dulu lah, ya. Nah itu, ya. Nah, barakallahu fiik, kurang lebih nanti insya Allah kita akan lebih dalam, kita akan lebih fokus di dalam babnya, di dalam pembahasannya tentang ishtirat fi nikah. Kurang lebih seperti itu masalah yang ditanyakan oleh Fulan tadi. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala ihtimamikum. Terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir dan memperhatikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.